Coba bayangkan suatu hari kamu menjadi pemimpin organisasi. Orang-orang yang kamu pimpin pastinya memiliki latar belakang berbeda-beda. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat pula. Tidak heran jika menemukan titik temu antar ide dalam organisasi itu cukup sulit. Walau aku dan kamu terlahir sebagai individu yang berbeda, butuh kekompakan yang maksimal untuk membentuk kita. Ya kan? Kalau mereka tidak kooperatif, bagaimana simbiosis mutualisme akan terjadi? Nah, kasus seperti inilah yang mendorong kamu untuk menemukan teknik negosiasi yang tepat. Ibarat sebuah rubik, jika kita tidak tahu teknik bermainnya, warnanya akan acak-acakan. Tapi saat kita tahu gimana cara memecahkan rubik tersebut, kita jadi bisa lihat warna apa yang tersorot dari setiap sisi rubik tersebut. Negosiasi bisa dikatakan sebagai sebuah teknik. Teknik meyakinkan seseorang atau sekelompok orang supaya bisa melengkapi kebutuhan kolektif, terutama dalam organisasi. Negosiasi menjadi cara mengidentifikasi potensi serta kelemahan tiap individu dalam organisasi. Dengan negosiasi, kita bisa memecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil, kemudian membaginya sesuai potensi yang terlihat, supaya kita dapat mereduksi risiko masalah tersebut. Tapi sebentar, kita masih sering secara sengaja atau tidak sengaja memanfaatkan negosiasi sebagai sebuah kompetisi. Kadang kita tidak mengetahui batas-batas mana yang dapat diterima dalam negosiasi. Alhasil, kita dapat dengan mudah ditekan atau dikelola oleh pihak lain. Sepatutnya, kita jangan mengharapkan kesepakatan cepat tanpa memberikan waktu yang cukup untuk pemikiran dan pertimbangan, untuk menghindari kesepakatan yang tidak menguntungkan. Time matters. Dengan menerapkan teknik negosiasi yang tepat, kita bisa meraih kesepakatan yang menguntungkan. Or let's say, we won't stop until we get win-win solution. Oke. Aku ngerti kenapa kita nggak bisa memimpin tanpa kemampuan birokrasi. Tapi gini, gimana caranya kita bisa meraih win-win solution dari negosiasi itu? Satu hal paling utama yang perlu kamu lakukan untuk meraih kesepakatan antara dua pihak adalah komunikasi. Karena komunikasi adalah Komunikasi adalah kunci. Communication is the key. Everybody knows that. Maksud aku, ada nggak sih trik khusus supaya negosiasi kita itu menghasilkan sesuatu yang efektif bagi kedua belah pihak? Hasil negosiasi yang baik. Good question. Hey, kamu punya tanggapan soal ini? Bukan dijawab. Malah checklist dulunya anak. Boy, apa? Aku dengar kamu tahu sesuatu tentang teknik negosiasi. Kasih tahu dia deh. Oke. Untuk menghasilkan negosiasi yang efektif, kamu perlu tahu teknik negosiasi ala agen FBI yang dimuat dalam buku berjudul Never Split the Difference. Never Split the Difference adalah buku yang ditulis oleh Chris Voss, seorang mantan agen FBI yang pernah berhasil bernegosiasi dengan seorang teroris untuk menyelamatkan sandera yang ditahan olehnya. Chris Voss menyatakan bahwa teknik kuno dalam bernegosiasi adalah dengan menggiring seseorang untuk berkata "ya" atau "baiklah". Namun, teknik tersebut dianggap tidak efektif. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk emosional yang tidak suka diatur-atur. Apabila seseorang digiring untuk setuju dengan anggapan tertentu, maka mereka akan merasa resesif. Mereka akan merasa tidak memiliki kendali dalam negosiasi tersebut. Hal ini sekaligus mengurungkan niat seseorang untuk menolak ide tertentu, padahal ide tersebut sangat memberatkan dirinya sendiri. Maka dari itu, Chris Voss selalu menggunakan teknik yang paling penting dalam bernegosiasi. Teknik tersebut dinamakan strategi angsa hitam. Strategi angsa hitam bisa digunakan untuk mengetahui potensi tersembunyi yang dimiliki organisasimu. Angsa hitam juga dapat diterapkan untuk mencari landasan emosi seseorang. Simpelnya, teknik angsa hitam digunakan supaya anggota organisasimu berani berpendapat, merasa dimengerti, hingga mengatakan, "Ya, itu benar." Diskusi yang baik tentunya diawali dengan saling memahami satu sama lain. Kalimat "ya, itu benar" menandakan bahwa kita berhasil mengartikulasi sudut pandang dan emosi mereka. Apabila kita sudah bisa mengidentifikasi sisi emosional orang lain, maka kita dapat dengan mudah mengatur hubungan secara strategis bersama mereka. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan teknik angsa hitam ketika bernegosiasi dalam organisasi?
Gunakan 3 trik ini. Yang pertama, mirroring. Mirroring adalah meniru atau mengulang perkataan maupun perilaku yang dilakukan oleh lawan bicara kita secara retoris untuk membangun hubungan kedekatan. Teknik mirroring bisa kamu gunakan ketika berhadapan dengan orang asertif. Orang jenis asertif biasanya memiliki watak yang jujur, terus terang, logis, dan selalu mencari keuntungan besar. Untuk mendekatkan diri dengan dia, kamu harus membuat setiap perkataannya dihargai. Misalnya, ketika seorang asertif mengatakan, "Aku merasa kerjasama dengan instansi A ini tidak memberi benefit apa-apa. Lebih baik kita bekerja sama dengan instansi B saja." Maka jawablah, "Instansi B?" Ya, kamu tahu instansi B itu bisa memberikan anggaran yang lebih besar dari instansi A. Anggaran yang lebih besar? Terus-menerus, hingga orang tersebut kemudian berpikir 2 kali atas pendapat mereka. Disitulah kamu baru bisa memberi saran yang membangun pilihan mereka, apakah pilihan tersebut mendukung atau tidak mendukung. Trik kedua, pertanyaan terkalibrasi. Pertanyaan terkalibrasi adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan jawaban iya atau tidak. Tujuannya adalah untuk memberi ruang dan waktu kepada orang yang kita ajak diskusi. Pertanyaan terkalibrasi bisa kita terapkan ketika berhadapan dengan orang akomodator. Orang jenis akomodator biasanya dikenal dengan istilah nggak enakan. Akomodator merupakan orang yang ramah dan berusaha menjaga relasi dengan baik. Untuk membuatnya terbuka, kamu tidak boleh memberi dia opsi, tapi berilah wadah aspirasi. Simpelnya, tanyakan saja kepada mereka apa yang dibutuhkan dalam organisasi. Misalnya, menurutmu apa yang organisasi kita butuhkan untuk bekerja sama dengan instansi A dan B? Trik yang ketiga atau trik terakhir adalah labeling. Sesuai namanya, labeling adalah melabeli seseorang dengan afirmasi atau reinformasi. Teknik labeling bisa kamu gunakan ketika berhadapan dengan orang tipe analis. Tipe analis adalah orang yang cenderung skeptis, berhati-hati, dan banyak bertanya. Tipe analis mungkin juga lebih individualis dibanding orang lain. Mereka tidak suka bekerja secara mendadak, sehingga mereka sangat amat menghindari deadline kerja yang terlalu singkat. Labeling bisa berupa kritik maupun pujian. Misalnya, "Sepertinya kamu tidak bisa menghadiri rapat siang ini ya?" Atau, "Sepertinya kamu memiliki kreativitas yang tinggi." Itulah tadi trik-trik negosiasi yang bisa kamu gunakan ketika kamu berdiskusi dengan anggota-anggota organisasimu. Sehingga hasil negosiasi yang kamu dapatkan adalah hasil yang efektif dan menguntungkan bagi semua orang. Oh iya, satu saran lagi. Pastikan untuk mendokumentasikan kesepakatan secara tertulis untuk mencegah kebingungan atau konflik di masa depan. Notulensi ini sangat dibutuhkan ketika kamu terlibat dalam perubahan mendadak atau sejenisnya. Kita juga perlu menyampaikan hasil notulensi pada tiap anggota sebagai arsip organisasi. Efektivitas negosiasi balik lagi kepada tiap individu. Apakah masing-masing dari kita mampu dan mau memahami orang lain? Dengan begitu, hasil diskusi akan selalu menguntungkan and you will get that win-win solution. Jangan malas evaluasi dan jangan ragu komunikasi. Dengan memaksimalkan 2 kunci tersebut, kamu akan memahami how to command the table. Aku Alwa Kairani, senang bisa berbagi ilmu dengan kalian. Bye-bye.